Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak dan ibu-ibu sekalian, segala puji bagi Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita, yang masih memberikan kita nafas pada pagi hari ini, zat yang mana menggenggam setiap jiwa, zat yang mana selalu menjaga makhluk-makhluknya, zat yang mana akan menjadi pengadil di akhirat kelak, yang mana tidak ada pengadilan kecuali pengadilannya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat agung. Beliau yang membawa agama sehingga sampai kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan dakwah-dakwah agama yang awal mulanya disampaikan oleh beliau. Adapun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin banyak yang bertanya mengapa pada hari ini saya yang duduk menyampaikan dakwah pada pagi hari ini. Karena tadi malam Ustaz menyampaikan bahwasanya orang tua beliau qadarullah masuk rumah sakit dan orang tua beliau dalam keadaan kritis. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga Allah mempermudah urusan beliau dan semoga orang tua beliau dapat sehat kembali seperti sedia kala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun bahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang jujur, as-sidqu, dan kadzdzab, orang-orang yang dusta. Seperti yang telah disebutkan pada ayat barusan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan senantiasalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Pada ayat ini Allah menyampaikan kepada kita ada dua hal yang disampaikan oleh Allah kepada kita, yaitu yang pertama, bahwasanya orang yang telah bertakwa, begitu banyak keutamaan takwa di dalam Al-Quran. Di antaranya, bala man awfa wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga baginya yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan baginya istri-istri yang suci dan karunia Allah terhadapnya. Kemudian Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian
Maksudnya bawalah bekal ke akhirat nanti. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Hal tersebut, takwa yang sudah menjadi sebaik-baik bekal, Allah masih menyuruh kita wa kunu ma'as shadiqin, dan senantiasalah kalian bersama orang-orang jujur. Maksudnya di sini Allah menekankan bahwa jujur itu lebih daripada takwa. Kemudian Allah juga menekankan bahwasanya orang-orang yang jujur terkadang jika dia dihadapkan dengan situasi yang sehari-harinya berkecimpung dengan orang-orang yang tidak jujur, berdusta, suasana-suasana yang tidak jujur, maka ketakwaan ini lama-kelamaan akan pudar. Maka dari itu Allah memerintahkan wa kunu ma'as shadiqin, dan senantiasalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Adapun hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jujur, yaitu alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba 'inda Allahi siddiqan. Senantiasalah kalian dengan kejujuran. Fa inna as-sidqa, maka sesungguhnya kejujuran yahdi ilal birra, mengantarkan kita kepada kebaikan. Ada sebuah kisah yang sudah masyhur, yaitu ada seorang pemuda saleh. Ketika itu beliau telah selesai dalam kajiannya. Kemudian pada saat jalan pulang, beliau sangat lapar. Dan ketika beliau lewat di sebelah sungai, pantai-pantai, maka beliau menemukan sebuah apel yang hanyut. Karena saking laparnya, beliau makanlah apel tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu diketahui, apabila apel sudah jatuh, apalagi sudah hanyut, jangankan hanyut, hukum fikihnya apabila ada di antara kita yang mempunyai kebun, lalu kebun tersebut rantingnya melebihi rumah kita dan sampai ke rumah tetangga, maka ranting yang terlebih tersebut, buah-buah yang ada padanya menjadi milik tetangga kita. Apalagi kejadiannya seperti yang tadi, apel sudah hanyut sangat jauh, maka sebenarnya pemuda ini tahu hukum fikih, dimakanlah apel tersebut. Akan tetapi di sini Allah ingin menceritakan dan memberikan hidayah dan memberikan kabar gembira untuk beliau. Setelah hal tersebut terjadi, maka Allah melupakan ingatan beliau. Dicoba mengulang-ulang kajian yang telah dihafal dari majelis tadi, lupa. Lalu beliau berpikirlah, mengapa saya bisa lupa? Akhirnya beliau teringat dia tadi makan apel. Akhirnya dicarilah orang yang mempunyai apel tersebut, ditelusurilah sungai tersebut. Ada yang mengatakan di Dayu, dia lewat pulau sungai tersebut sampai ke sebuah pulau. Bertemulah dengan seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini juga termasuk bapak-bapak saleh. Kemudian pemuda ini berkata kepada bapak tersebut, "Wahai Tuan, saya tadi menemukan apel yang kau miliki. Lalu saya memakannya, apakah Tuhan meridhoinya?" Bapak-bapak ini terheran. Lalu dalam hatinya, wah, ini pemuda soleh ini, gak mungkin saya sia-siakan kan. Akhirnya bapak-bapak tersebut
mengatakanlah kepada pemuda ini, saya maafkan, akan tetapi engkau harus menikahi putri saya. Akhirnya pemuda tersebut menikah dengan putri beliau. Dan bapak ini mengatakan, putri saya ini buta, tuli, dan bisu. Karena pahamnya agama seorang pemuda soleh ini, dikesampingkanlah hawa nafsunya. Akhirnya dia lebih mengutamakan ridho seorang bapak tersebut. Ketika telah dinikahkan dengan istrinya, ketika ingin masuk kamar, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dari dalam dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam. Terkejutlah beliau. Yang dia ketahui, istri beliau ini bisu, akan tetapi kok ada jawaban dari dalamnya. Akhirnya dibukakan pintu, lalu ia berbicara dengan istrinya. Tadi bapakmu mengatakan bahwasanya kamu buta, bisu, dan tuli. Tapi kamu dapat menjawab salamku dan dapat membukakanku pintu. Lalu istrinya ini berkata, memang betul, saya ini buta. Maksudnya buta akan keharaman. Saya tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan. Saya juga tidak pernah mendengar serta berbicara yang hal-hal yang diharamkan. Begitulah Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang jujur. Maka di samping jujur ini ada lawan katanya, yaitu kadzdzab, pembohong. Lanjutan hadisnya, wa'alaikum bil kadziba, maka hindarilah dari kalian berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya bohong itu mengantarkan kita kepada kecurangan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya curang itu mengantarkan kita kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yaktuba 'inda Allah kadzaban, dan tidaklah seseorang yang senantiasa dia berbohong, hari-harinya berbohong, sampai Allah mencatat beliau itu adalah seseorang yang kadzdzab. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apabila Allah telah mencatat kita sebagai orang yang kadzdzab, maka nerakalah tempatnya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Walladzina kafaru bi ayatina walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Kecuali dua bab kebohongan, dua bab kebohongan yang diperbolehkan, yaitu yang pertama tadlis. Tadlis ini bohong yang seolah-olah jujur. Dikatakan bohong tidak, dikatakan jujur juga tidak. Seperti kisah yang sudah masyhur, pada suatu hari Nabi Ibrahim dengan ibunda Siti Syarah melewati suatu perkampungan yang mana ia ditemukan dengan raja zalim. Raja zalim ini kerjanya dia mengambil istri-istri orang. Ada orang yang lewat, jika memiliki istri maka diambilnya. Mengapa demikian? Karena menurut raja ini, orang yang telah memiliki istri berarti di dalam istrinya ini ada kemuliaan. Sedangkan orang yang belum punya suami, maka berarti tidak ada kemuliaan istrinya ini. Seorang wanita yang belum punya suami berarti tidak ada yang tertarik di dalam dirinya. Maka yang diambil hanyalah orang-orang yang memiliki istri. Ketika istri itu ingin diambil,
Raja ini bertanya, "Wahai Ibrahim, siapa ini?" "Hada ukhti," kata Nabi Ibrahim, "ini adalah saudaraku." Memang yang diketahui oleh raja ini adalah saudara Nabi Ibrahim, saudara-saudara. Tapi di dalam hati Nabi Ibrahim diniatkan bahwa saudara sesama umat muslim. Memang istrinya ini kan betul saudara sesama umat muslim. Akhirnya karena raja tersebut masih memiliki ketertarikan kepada istri Nabi Ibrahim, dicobalah dipegang, ingin dibuka hijab istri Nabi Ibrahim. Tetapi ketika telah beliau pegang, kaku tangannya, kesemutan. Akhirnya dia mengatakan, "Wahai Ibrahim, mintalah doa kepada Tuhanmu agar tanganku ini disehatkan kembali." Maka tatkala disehatkan tangannya, diulangi kejadian itu, diulangi membuka, sakit lagi, ulang lagi buka sampai 3 kali. Lalu raja ini karena ia melakukan itu di hadapan manusia, di hadapan umatnya, maka tentu dia malu. Karena dia takut malu, dibuatlah sebuah rencana oleh raja ini. Dikumpulkanlah manusia ini. "Wahai manusia sekalian, ini adalah jin. Orang ini adalah jin. Ketika saya memegang sungkupnya, maka tangan saya kesemutan. Oleh dari itu, kita usir saja orang ini. Agar raja ini tidak malu, diberilah Siti Hajar sebagai hadiah." Ini kisah tadlis, kebohongan yang seolah jujur dan kejujuran yang seolah bohong. Adapun bab kebohongan kedua yang diperbolehkan yaitu bab mendamaikan kedua orang muslim. Kalau ini betul-betul bohong, tapi dalam konteks mendamaikan dua orang muslim. Perlu diketahui Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apabila dua orang muslim bermusuhan dan itu sudah berlangsung selama 3 hari, dan apabila salah satu di antara keduanya itu wafat, maka dicatat baginya sebagai penduduk neraka. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan apabila setelah sampai setahun, maka dicatat baginya membunuh 1 orang. Saking parahnya bab ini, maka kebohongan pun diperbolehkan. Misal ada 2 orang yang saling berselisih, si A dan si B. Si A, kita sebagai penengah, kita katakan kepada si A, "Wahai si fulan, tadi si Anu mengajak kamu untuk bertemu, dia ingin berbicara. Lalu nanti dia akan menraktir pertemuan itu." Lalu kepada si B kita mengatakan demikian juga, "Wahai si B, si A tadi mengatakan ingin bertemu. Nanti pertemuan itu akan ditraktir olehnya." Kita sebagai penengah, kita yang menraktir. Padahal sebenarnya si A dan si B ini tidak ada berbicara, tidak ada ingin bertemu. Tapi kita bersiasat untuk mendamaikan kedua orang muslim ini. Maka kebohongan dalam bab ini diperbolehkan. Adapun kebohongan-kebohongan selain 2 bab ini, maka itu termasuk yahdi ilal fujur, yang mengantarkan kepada kecurangan. Wa innal kadhiba yahdi ilan nar, dan wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kecurangan itu akan mengantarkan kepada neraka. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.